Hai everyone, it's Ilosonika. Di video kali ini aku akan jelasin hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu ikut tes TOEFL IBT Home Edition. Pertama, kita akan bahas soal device. Ya, satu, kamu harus pakai laptop atau komputer, gak boleh pakai iPad atau tablet, ya, itu nggak bisa. Dan kamu harus perhatikan laptop atau komputer yang kamu akan gunakan nanti itu memiliki RAM minimal 4 GB. Oke, sebenarnya ada beberapa spesifikasi yang perlu kamu cek. Nah, itu kamu bisa langsung kunjungi website Proctor-U-nya untuk mengecek device yang akan kamu gunakan. Gitu, nanti linknya akan aku kasih di description box, oke? Kedua, kamu perlu install aplikasi ETS Secure Test Browser. Nah, aplikasi ini akan kamu gunakan ketika tes, gitu. Jadi nanti kamu akan login gitu di sana. Dan yang ketiga, karena di TOEFL ini tuh ada listening sectionnya juga, teman-teman harus ketahui kalau selama listening itu kamu nggak boleh pakai headset atau earbuds atau earphone seperti itu. Jadi hanya diperbolehkan memakai speaker eksternal, teman-teman, kalau misalnya dirasa speaker internalnya kurang cukup. Nah, ini penting banget, teman-teman perlu latihan listening tanpa menggunakan headset. Oke? Kedua, kita akan bahas soal ruangan. Karena teman-teman nanti akan tes di rumah, nah pastikan teman-teman itu memilih ruangan yang pintunya bisa tertutup gitu. Dan di ruangan itu teman-teman harus sendiri, nggak boleh ada orang lain. Lalu pencahayaannya juga harus cukup gitu, teman-teman, tidak boleh terlalu gelap. Kalau misalnya dirasa perlu kayak lighting, itu juga nggak apa-apa sih, itu proktornya memperbolehkan teman-teman pakai. Kemudian meja yang teman-teman akan gunakan nanti itu harus dalam keadaan kosong. Kanan kiri meja itu nggak boleh ada benda. Kalau misalnya ada benda, nanti proktornya akan suruh teman-teman itu singkirkan, ya. Nah, yang ketiga, kita akan bahas soal pakaian. Oke, karena ini tes formal, teman-teman harus berpakaian rapih, sopan, seperti kayak mau lamar kerja gitu. Karena nanti teman-teman akan diambil fotonya, dan foto itu akan dimasukkan gitu ke dalam report score-nya teman-teman. Dan yang untuk perempuan, tidak diperbolehkan memakai perhiasan atau aksesoris rambut gitu, seperti jepitan itu nggak boleh, nanti pasti akan disuruh lepas gitu. Misalnya seperti anting juga itu nggak boleh dipakai, kalung nggak boleh dipakai, gelang juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya cincin nikah atau cincin tunangan itu masih boleh digunakan, teman-teman, ya. Dan yang keempat, kita akan bahas soal scratch paper, apa ya, kertas coretan gitulah. Karena selama listening, speaking, dan writing nanti itu kan ada kayak audio gitu, dan audionya itu kan cukup panjang. Nah, teman-teman tuh sebenarnya diperbolehkan untuk mencatat, tapi catatan atau scratch paper ini tidak boleh berbentuk kertas, ya, tidak boleh berbentuk kertas. Dan juga alat tulisnya itu nggak boleh pakai pulpen, nggak boleh pakai pensil gitu. Terus pakai apa dong? Nah, kalau kemarin aku itu pakai transparency sheet kayak gini, teman-teman. Jadi ini seperti kayak plastik folder gitu yang dimasukin kertas HVS. Ini banyak kok di Shopee, kamu bisa cari aja sendiri, ya. Ini apa ya, mereknya itu Bindex PP Pockets Glass Clear. Nah, ini bisa cari di Shopee atau di Tokped. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan whiteboard dengan ukuran sedang atau kecil itu nggak apa-apa. Misalnya whiteboardnya itu seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan gitu. Lalu alat tulisnya sendiri, teman-teman itu harus pakai spidol. Ya, spidol papan tulis itu bisa digunakan, tapi spidolnya itu harus yang bisa dihapus gitu. Waktu itu aku pakai spidol kayak gini, yang sudah ada penghapusnya, lihat. Nah, ini efektif banget sih, dan ini harganya juga murah, hanya 900. Boleh cari juga di online shop yang teman-teman suka, misalnya kayak Shopee gitu. Lalu kalau teman-teman untuk jaga-jaga sih ya, teman-teman bisa pakai penghapus papan tulis juga. Ini berguna banget sih untuk menghapus catatan yang panjang, karena kalau lagi listening atau misalnya mau speaking, itu kan poin-poinnya lumayan banyak.
Nah, jedanya itu nggak terlalu banyak, jadi penghapusnya itu lumayan cepat gitu untuk menghapus catatan yang terlalu panjang. Oke, itulah hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu ikut tes TOEFL IBT Home Edition. Ya, di video selanjutnya nanti aku akan ceritain pengalaman aku ikut tes ini. Kemudian, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.